Oke, baik. Melanjutkan materi kita pada mata kuliah elektrodiagnosis dan elektroterapi. Nah, kita sudah sampai pada materi trigger point. Nah, trigger point ini kalau dilihat dari istilah yang digunakan ya, ini merupakan trigger ini artinya adalah pemicu, sedangkan points ini adalah suatu titik. Sehingga kalau diartikan berdasarkan istilah yang digunakan, maka trigger points ini berarti titik pemicu. Berarti apa? Titik pemicu. Nah, trigger points pada konteks elektroterapi ini biasanya disangkutkan atau dikaitkan dengan permasalahan nyeri, sehingga trigger point ini sering juga diberikan makna sebagai titik pemicu nyeri. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini untuk definisinya. Trigger point is a hyper-irritable spot associated within a taut band of skeletal muscle. Nah, trigger point ini merupakan titik tertentu yang terjadi hiperiritasi. Titik tertentu yang terjadi hiperiritasi pada otot skeletal. Nah, sehingga trigger point ini terjadi pada otot skeletal. Hyper-irritable spot, ada titik tertentu yang kemudian mengalami hiperiritasi. Nah, dikatakan lagi associated within a taut band, berkaitan dengan adanya taut band. Taut band itu adalah suatu disorganisasi dari serabut otot. Nanti saya jelaskan lebih dalam lagi. Kemudian painful on compression or muscle contraction. Nah, ini sangat nyeri ketika ditekan, ketika ada tekanan, ataukah ketika ototnya berkontraksi. Kemudian usually response with a revert pain pattern distant from the spot. Dan biasanya nyeri pada otot ini, pada titik yang hiperiritasi ini, nyerinya dijalarkan. Tapi berbeda dengan nyeri menjalar yang terjadi pada saraf. Kalau nyeri menjalar yang terjadi pada saraf biasanya sesuai dengan dermatomalnya, distribusi dari persarafannya. Tapi kalau nyeri yang dijalarkan oleh trigger point ini tidak sesuai atau tidak seperti nyeri yang dijalarkan pada saraf. Artinya nyeri pada trigger point pada otot ini dia tidak sesuai dengan dermatomalnya ketika terjadi rujukan nyeri. Kemudian very often there are nodules palpable within the muscle, often at the size of 2 to 10 mm. Nah, biasanya tempat yang terjadi hiperiritasi tersebut, yang terjadi disorganisasi otot ini, yang terjadi taut band ini terdapat nodul. Nodul ini semacam benjolan kecil di mana ukurannya biasanya yang ditemukan adalah 2 sampai 10 mm. Oke, sekarang saya akan jelaskan lebih dalam lagi seperti apa hiperiritasi spot ini dan seperti apa taut band pada otot skeletal. Oke, baik. Otot skeletal. Nah, otot skeletal ini akan terdiri dari berapa tipe? Nah, pada dasarnya ada 2 tipe besar ya. Ada tipe fast twitch, tipe otot ini, dan ada tipe slow twitch. Nah, tipe otot ini ada 2, ada fast twitch, ada slow twitch. Di mana fast twitch ini nanti akan dibagi menjadi 2. Ada yang fast glycolytic dan ada fast oxidative. Sedangkan pada slow twitch ini hanya ada satu, yaitu slow oxidative.
oksidatif. Nah, ini tipe otot. Karena terjadinya taut bend ini terjadi pada otot skeletal. Otot skeletal ada dua tipe besar, yaitu fast twitch dan slow twitch. Fast twitch ada dua, ada fast glycolytic dan fast oxidatif. Slow twitch ada slow oxidatif. Apa yang membedakan antara fast dan slow ini, Pak? Nah, kalau fast twitch, yang namanya fast twitch. Nah, fast berarti dia cepat, kontraksinya cepat dibandingkan yang slow twitch. Karena kontraksinya cepat, fast, maka kesempatan otot dalam menangkap oksigen untuk digunakan sebagai energi ini sangat terbatas. Nah, karena cepatnya kontraksi otot, maka kesempatan otot untuk menangkap oksigen, untuk mengambil oksigen sebagai tenaga ini sangat terbatas, sangat sempit waktunya. Sehingga ada yang dinamakan sebagai fast oksidatif. Nah, fast oksidatif. Di mana otot ini dia mampu berkontraksi secara cepat dan masih sempat menangkap sedikit oksigen. Nah, kemudian ada juga karena saking cepatnya kontraksi otot, maka tidak sempat mengambil oksigen, sehingga dinamakan sebagai fast glycolytic. Artinya apa? Dia mampu berkontraksi secara cepat, tidak mengambil oksigen, tapi yang diambil adalah energinya diambil dari glikogen. Maka dinamakan sebagai fast glycolytic. Nah, kontraksinya cepat dan energi yang dihasilkan ini dari glikogen, glukosa darah. Nah, glukosa yang ada di dalam darah, gula yang ada di dalam darah ini digunakan untuk melakukan kontraksi yang cepat. Nah, karena saking cepatnya sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil oksigen sebagai energi. Namun walaupun seperti itu, ada juga jenis fast twitch yang merupakan fast oksidatif, di mana dia masih mempunyai kesempatan untuk menangkap sedikit oksigen yang digunakan sebagai energi untuk kontraksi otot. Nah, sehingga karena dia sangat sedikit oksigen, bahkan tidak ada oksigen yang digunakan, alias yang dia menggunakan energi dari glukosa, maka otot fast twitch ini biasanya bekerja ketika seseorang melakukan aktivitas anaerob. Nah, ketika seorang melakukan aktivitas anaerob, maka otot ini berkontraksi utamanya menggunakan energi dari glikogen atau glukosa dalam darah, gula dalam darah, sehingga dinamakan sebagai anaerob, tidak menggunakan aerob, tidak menggunakan oksigen untuk melakukan kontraksi otot. Nah, jika disebut sebagai aktivitas anaerob, biasanya aktivitasnya gerakan-gerakan yang cepat sehingga nafas ini terasa pendek, nafas terasa pendek sehingga oksigennya masuk semakin sedikit, kesempatan otot untuk menangkap oksigen semakin sedikit, dan kebanyakan melakukan aktivitas anaerob dengan fast glycolytic. Nah, ketika melakukan aktivitas seperti ini, maka otot ini kecenderungan mudah lelah. Ototnya mudah lelah karena kandungan glukosa dalam darah ini sangat terbatas dan sangat dibutuhkan oleh bukan hanya otot saja, banyak sel-sel yang membutuhkan glukosa juga. Nah, dan kandungannya sangat terbatas di dalam darah. Nah, sehingga otot ini akan mudah lelah. Nah, kemudian berbeda dengan slow oxidative atau otot slow twitch. Pada otot slow twitch
maka dia mempunyai kesempatan untuk mengambil oksigen sebagai energi. Sehingga karena oksigen ini sangat banyak sekali didapatkan tubuh, sehingga kecenderungan otot-otot slow twitch ini dia tidak mudah lelah, berbeda dengan fast twitch yang mudah lelah karena sumber energinya dari glukosa yang terbatas dalam tubuh. Oke. Kontraksi otot antara fast twitch dan slow twitch ini terjadi perbedaan waktu dari depolarisasinya. Contohnya, pada otot fast twitch misal, ini saya gambarkan tentang depolarisasi pada otot fast twitch misal. Oke, ini katakanlah ini adalah 0, katakanlah pada resting membran potensialnya otot fast twitch misal adalah katakanlah 65 atau 90 milivolt. Katakanlah pada resting membran potensial adalah 90 milivolt pada otot apa? Fast twitch. Misal ini fast twitch. Ini pada resting membran potensial. Kemudian threshold potensialnya katakanlah di sini adalah 75 milivolt atau minus 75 milivolt. Ini baru sampai ke threshold potensial atau ambang rangsang. Nah, ketika terjadi depolarisasi atau kontraksi otot pada otot fast twitch ini, maka dari resting membran potensial min 90 mV menuju ke threshold potensial, ke ambang batasnya atau ambang rangsangnya, misal adalah minus 75 mV. Dari threshold potensial ini kemudian terjadi depolarisasi dan repolarisasi. Nah, ada depolarisasi dan repolarisasi. Ini depolarisasi dan ini repolarisasi. Sehingga ototnya kontraksi terus rileks. Nah, ada depolarisasi dan repolarisasi. Ini pada otot fast twitch menuju ke depolarisasi. Pada otot fast twitch ini katakanlah ini titik tengahnya dari depolarisasi menuju ke repolarisasi. Dari threshold potensial menuju ke depolarisasi hanya membutuhkan waktu katakanlah 0,5 detik misal. 0,5 detik. Dari depolarisasi ke repolarisasi dia juga membutuhkan waktu katakanlah 0,5 detik misal. Sehingga totalnya adalah 1 detik. Ini pada fast twitch. Berbeda pada slow twitch. Nah, kalau slow twitch karena dia kontraksinya lambat, tentu saja untuk melakukan depolarisasi dan repolarisasi dia membutuhkan waktu yang lebih panjang. Katakanlah sama-sama minus 90 mV. Nah, ini yang slow twitch yang biru ini. Nah, sampai threshold potensial minus 75 mV dia akan terjadi depolarisasi. Depolarisasinya lebih lama dibandingkan fast twitch. Begitu juga fase repolarisasinya. Nah, ini kalau ditarik garis tengahnya, maka kebutuhan depolarisasi pada slow twitch ini lebih lama. Katakanlah ini perlu waktu 1 detik misal. Begitu juga dari depolarisasi menuju ke repolarisasi juga butuh waktu 1 detik. Nah, sehingga ketika otot kontraksi kemudian dia rileks, maka kontraksi pertama itu adalah fast twitch yang kemudian diikuti slow twitch. Begitu juga ketika dia setelah kontraksi dia rileks. Maka relaksasi pertama terjadi pada fast twitch baru kemudian slow twitch. Karena kebutuhan depolarisasi dan repolarisasinya lebih panjang pada slow twitch. Nah, ternyata kejadian seperti ini dapat menyebabkan taut bend. Taut bend itu apa, Pak? Nah, kalau otot itu seperti ini, katakanlah otot yang sehat, katakanlah dia terorganisasi dengan baik, serabutnya dia terorganisasi dengan baik. Nah, kalau terjadi taut bend, maka ada beberapa serabut otot yang kemudian serabut otot ini dia tidak kembali seperti semula.
dia akan seperti ini. Sedikit dia ada, katakanlah kalau rambut ini kusut, tidak kembali ke seperti ke serabut-serabut yang lain, tidak kembali ke semula. Nah, ini disebut sebagai taut band. Taut band. Atau bisa juga disebut sebagai disorganisasi otot. Disorganisasi otot. Harusnya otot ketika kontraksi kemudian rileks, dia harusnya tidak terjadi taut band ini, harusnya terorganisasi dengan baik, serabutnya tertata lagi dengan baik. Tapi pada keadaan tertentu maka ada otot-otot yang kemudian dia tidak kembali tertata dengan baik. Nah, sehingga terjadi taut band atau disorganisasi otot. Yang sering terjadi disorganisasi otot seperti ini adalah otot-otot slow twitch. Otot slow twitch. Nah, mengapa demikian? Karena otot slow twitch ini membutuhkan waktu depolarisasi dan depolarisasi yang relatif lebih lama daripada yang fast twitch. Nah, ini sering terjadi taut band pada otot-otot slow twitch. Nah, inilah mekanisme terjadinya taut band pada trigger point. Nah, pada taut band ini biasanya juga akan diisi oleh jaringan-jaringan fibrous. Diisi oleh jaringan fibrous. Sehingga ketika dipalpasi, taut band ini seperti ada benjolan sekitar 2 sampai 5 mm. Nah, yang disebut sebagai apa tadi? Disebut sebagai nodul. Inilah mekanisme terjadinya taut band, di mana pada taut band ini sering terjadi pada otot-otot tipe slow twitch. Mengapa demikian? Karena tadi kebutuhan waktu yang diperlukan dalam depolarisasi dan repolarisasi lebih lama dibandingkan yang fast twitch. Sehingga ketika otot kontraksi kemudian harusnya rileks, slow twitch ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga ada kesempatan dia kemudian terjadi taut band. Oke, selanjutkan lagi. Etiologi and epidemiologi mainly due to overload. Biasanya utamanya terjadi ketika ototnya overuse atau terlalu tinggi dalam berkontraksi, atau terlalu lama dalam berkontraksi. Kemudian an injury sustained by a fall, karena adanya yang mempunyai riwayat jatuh, kemudian ada spasme pada otot yang kemudian bisa memicu adanya trigger point. Kemudian lack of exercise or bad posture can lead to trigger point. Kurangnya aktivitas olahraga ataukah postur yang jelek ini bisa menuntun kepada munculnya trigger point. Biasanya terjadi pada sedentary person. Gaya hidup yang sedentary, yang bermalas-malasan. Kemudian terjadi pada usia 27 sampai 55 tahun. 45% adalah laki-laki. Memang banyak yang terjadi trigger point ini pada wanita, karena wanita ini kebanyakan katakanlah ibu rumah tangga ini ya. Ini banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang statis, di mana aktivitas statis ini akan didominasi oleh kinerja dari otot-otot slow twitch. Kemudian trigger point may be at different places in both skeletal muscle in the hip, neck, shoulder. Trigger point ini tidak hanya terjadi pada salah satu segmen tubuh saja, tapi pada satu orang bisa terjadi pada hipnya, pada lehernya, pada shouldernya, pada bahunya, gitu ya. Kemudian usually in places where nerve connected the muscle fiber. Dan biasanya trigger point ini banyak dijumpai pada sambungan antara saraf dan otot, yang sering disebut sebagai neuromuscular junction. Ini sering terdeteksi adanya trigger point. Nah, ini contoh dari taut band. Nah, ini ada otot yang disorganisasi. Ototnya, kalau rambutnya kusut. Nah, yang disorganisasi otot atau taut band yang kemudian dia akan diisi oleh jaringan fibrous. Kemudian pathophysiological process. Ini bentuk patofisiologinya, proses patofisiologi mengapa kemudian taut band menimbulkan nyeri.
Ya, ini pertama terjadinya sensitisasi of peripheral muscle nociceptor, sensitization of second order neuron in the dorsal horn, dysregulation of the descending endogenous pain control system. Nah, ini penjelasannya seperti apa, Pak? Terjadinya pertama patofisiologinya adalah sensitisasi, meningkatnya sensitivitas pada nociceptor saraf nyeri di perifer, di tepi. Meningkatnya sensitivitas pada nociceptor saraf nyeri, reseptor saraf nyeri di tepi. Nah, ketika otot cedera atau ototnya terjadi taut bend, katakanlah pada otot yang terjadi taut bend, misal katakanlah ototnya terjadi taut bend seperti ini, misal terjadi taut bend kemudian diisi jaringan fibrus, maka otot yang terganggu ini atau otot yang cedera ini dia akan mengeluarkan zat kimia nyeri. Apa saja itu contohnya, Pak? Contohnya prostaglandin. Terus apa lagi, Pak? Serotonin. Bradikinin. Kemudian ATP juga dikeluarkan oleh jaringan-jaringan yang rusak. Nah, sehingga zat kimia nyeri ini prostaglandin, serotonin, bradikinin, ATP ini dikeluarkan oleh jaringan-jaringan yang mengalami gangguan. Contohnya ini pada taut bend, maka taut bend tersebut akan mengeluarkan zat kimia nyeri. Ada prostaglandin, serotonin, bradikinin, ATP itu akan dikeluarkan oleh otot, katakanlah di sini konteksnya otot ya, otot yang mengalami taut bend. Selanjutnya zat kimia nyeri tadi kemudian akan ditangkap oleh reseptor serabut saraf sensoris. Nah, ini katakanlah ini adalah serabut saraf sensoris katakanlah. Nah, bentar, ini saya gambarkan medula spinalis dulu aja. Nah, kemudian ini saya gambarkan saraf nyerinya. Dia bersinap di sini, kemudian menuju ke lateral kolum dari spinal cord. Nah, zat kimia nyeri tadi yang dikeluarkan oleh otot yang taut bend tadi atau otot yang cedera tadi, zat kimianya apa tadi? Ada prostaglandin, bradikinin, kemudian serotonin, ada ATP, itu juga dikeluarkan oleh jaringan yang rusak. Maka zat kimia nyeri ini kemudian ditangkap oleh reseptor pada ujung saraf sensoris nyeri. Saraf sensoris nyeri siapa saja? Ada A delta dan saraf C. Nah, ini silahkan dipelajari lagi pada materi sebelumnya. Bagaimana A delta itu, bagaimana saraf nyeri C itu. Nah, ketika terjadi taut bend, maka otot yang terjadi gangguan akan mengeluarkan zat kimia nyeri. Zat kimia nyeri akan ditangkap oleh reseptor nyeri yaitu saraf nyeri A delta dan C, yang kemudian akan terjadi aksi potensial atau depolarisasi pada saraf nyeri. Nah, jadi depolarisasi sampai spinal yang kemudian menuju ke korteks sensoris otak besar untuk dipersepsikan sebagai nyeri. Ketika zat kimia ini dia ditangkap oleh reseptor serabut saraf nyeri, maka reseptor serabut saraf nyeri, katakan ini serabut saraf nyerinya, ujung serabut saraf nyeri ya misal, maka ini ototnya, katakanlah ototnya yang taut bend, dia mengeluarkan apa saja tadi? Ada prostaglandin, kemudian bradikinin, kemudian serotonin, kemudian apa lagi? ATP katakanlah.
Nah, ini zat kimia nyeri ini kemudian dia akan menstimulasi apa? Menstimulasi reseptor serabut saraf nyeri, apakah itu A delta atau serabut saraf C. Nah, dia akan ditangkap oleh reseptor serabut saraf nyeri. Serabut saraf nyeri ketika dia menangkap zat kimia nyeri ini, maka serabut saraf nyeri ini akan mengeluarkan zat ujung reseptor serabut saraf nyeri ini akan mengeluarkan zat yang disebut sebagai substan P. Substan P. Disebut sebagai substan P. Nah, substan P ini dia akan meningkatkan sensitivitas serabut saraf nyeri ini. Meningkatkan sensitivitas dari serabut saraf nyeri. Nah, sehingga terjadi sensitisasi pada tingkat perifer. Terjadi sensitisasi pada tingkat perifer. Nah, sehingga otot yang terjadi taut bend, kemudian gangguan otot ini mengeluarkan zat kimia nyeri seperti prostaglandin, kemudian ada bradikinin, ada serotonin, ada ATP. Zat kimia nyeri ini kemudian dia menstimulasi reseptor serabut saraf A delta dan C, bukan saja menstimulasi serabut saraf A delta dan C yang kemudian terjadi depolarisasi, bahkan zat kimia nyeri tadi dia malah memprovokasi keluarnya substan P pada ujung-ujung saraf sensoris nyeri. Ketika substan P ini dikeluarkan oleh ujung-ujung saraf sensoris nyeri ini, maka substan P ini malah meningkatkan sensitivitas pada serabut saraf nyeri ini, sehingga nyeri yang dirasakan akan lebih tinggi kualitasnya. Ini terjadi sensitisasi pada tingkat perifer. Nah, kemudian setelah terjadi sensitisasi pada tingkat perifer, maka akan terjadi sensitisasi pada tingkat sentral. Nah, bagaimana itu terjadi? Nah, ini contohnya. Jadi medula spinalisnya, kemudian di sini ada gray matternya berbentuk huruf H atau kupu-kupu. Ini serabut saraf C dan A deltanya tadi. Nah, seperti ini. Maka pada sentral, pada pusat, tadi kan terjadi sensitisasi pada perifer sini ya, di mana zat kimia nyeri tadi memprovokasi keluarnya substan P yang kemudian malah meningkatkan sensitivitas pada tingkat perifer, meningkatkan semakin menurunkan ambang rasang dari saraf nyerinya, sehingga lebih sensitif, sehingga nyeri yang dirasakan semakin tinggi. Terjadi sensitisasi pada tingkat perifer. Nah, kemudian terjadi sensitisasi pada tingkat sentral, di mana pada presinap ini sinapnya, postsinap. Pada presinap ini akan semakin dikeluarkan kimia nyeri lebih banyak. Zat kimia nyeri yang dikeluarkan akan lebih banyak. Substan P juga akan dikeluarkan di sini. Nah, substan P juga akan dikeluarkan di pusat sini. Nah, sehingga nyeri akan dirasakan semakin tinggi lagi. Nah, ini dinamakan sebagai sensitisasi pada tingkat sentral. Nah, jadi ada sensitisasi pada tingkat perifer di sini dan ada sensitisasi pada tingkat sentral. Nah, siapa pemeran utamanya? Pemeran utamanya adalah substan P. Di perifer, jaringan yang rusak mengeluarkan zat nyeri, prostaglandin, serotonin, bradikinin, ATP. Zat nyeri tadi mengiritasi atau menstimulasi ujung dari saraf sensoris. Ujung saraf sensoris akan mengeluarkan substan P. Substan P akan menambahkan nyeri dengan cara meningkatkan sensitivitas dari serabut saraf nyerinya. Kemudian pada tingkat sentral,
maka nyeri itu semakin terprovokasi. Nah, pada tingkat sentral, maka pada sinap ini, presinap ini akan mengeluarkan substan P pula. Substan P yang fungsinya apa? Mengiritasi serabut saraf di sini sehingga sensitivitasnya meningkat. Sehingga nyeri yang dilaporkan semakin bertambah karena semakin sensitif. Nah, ini terjadinya sensitisasi pada tingkat sentral. Pembahasan sensitisasi pada tingkat perifer dan sentral ini akan lebih dijelaskan lagi pada mata kuliah di semester selanjutnya, yaitu mata kuliah fisioterapi tentang nyeri nanti ya. Nah, kemudian setelah terjadi sensitisasi pada tingkat perifer dan sensitisasi pada tingkat pusat sentral, yaitu pada second order neuronnya, maka terjadi juga disregulasi dari descending endogenous pain control system. Terjadi kesalahan regulasi dari keluarnya endogenous pain. Ini semacam morfin tubuh. Jadi tubuh ini mempunyai obat untuk nyeri. Jadi tubuh kita sendiri ini sudah memiliki obat untuk nyerinya, yaitu endogenous pain. Ketika sudah terjadi sensitisasi pada tingkat perifer, disusul sensitisasi pada tingkat sentral, kemudian terjadi disregulasi, adanya salah regulasi dari endogenous pain. Nah, obat yang dikeluarkan tubuh ini menjadi salah regulasinya. Nah, sebagai contohnya, ini saya gambarkan spinal cord. Kemudian nah, ini saraf nyerinya. Nah. Oke. Saraf nyeri ini akan mempunyai 3 order neuron. Nah, first order neuron atau order neuron pertama dia ada di ganglia di sini, yaitu di sebelum masuk ke dalam PHC. Serabut saraf sensoris akan mempunyai ganglia. Nah, di sini. Ini sebagai first order neuron. First order neuron. Kemudian di sini dia sebagai second order neuron. Sehingga ketika terjadi sensitisasi pada second order neuron, berarti terjadi sensitisasi pada tingkat pusat sentral. Kemudian pada talamus, ini disebut sebagai, ini pada talamus disebut sebagai third order neuron. Order neuron. Nah, disregulasi dari endogenous pain ini terjadi pada tingkat brainstem. Pada tingkat brainstem. Ini saya gambarkan lagi. Nah, ketika saraf ini dia masuk ke PHC, kemudian dia menyilang kontralateral, maka serabut saraf C khususnya, serabut saraf C ini akan naik ke atas, tidak langsung ke talamus, tapi mampir dulu ke brainstem. Katakanlah di sini ada brainstem atau batang otak. Nah, di bawahnya ada spinal cord. Katakanlah ini batang otaknya. Nah, ternyata serabut saraf C ini mampir dulu ke brainstem. Nah, pada brainstem, khususnya pada midbrain, ini terdapat situs-situs tempat keluarnya endogenous pain. Situs-situs tempat keluarnya morfin tubuh atau obat untuk nyeri dari dalam tubuh kita. Nah, ketika serabut saraf ini serabut saraf nyeri ini terstimulasi terus menerus dan terjadi sensitisasi, maka keluarnya morfin tubuh pada batang otak, katakanlah ini morfin tubuhnya keluar, ini semakin lama semakin sedikit, semakin menurun, semakin berkurang endorfinnya, sehingga terjadi disregulasi dari endorfin tubuh. Nah, sehingga endorfin yang harusnya normalnya dia mampu mengurangi kualitas nyeri,
dia tidak bisa mengurangi kualitas nyerinya. Karena keluarnya endorfin semakin sedikit, semakin lama semakin sedikit karena terus distimulasi oleh serabut saraf nyeri ini, khususnya serabut saraf C. Nah, sehingga terjadi disregulasi dari descending endogenous pain control system. Ini pada tingkat batang otak atau pada tingkat brainstem. Selanjutnya, karakteristik clinical presentation. Ini tipe dari trigger point ini ada dua, ada active trigger point dan latent trigger point. Kalau active trigger point ini nyeri ini dirasakan meskipun saat dia istirahat, saat tidak bergerak pun dia dirasakan nyeri. Ini berarti dia masuk ke dalam active trigger point. Kemudian often referred pain which may described as radiating, as bleeding, usually not associated with a nerve or dermatome. Dan biasanya nyerinya ketika dia masih aktif, nyerinya ini dijalarkan tetapi tidak sesuai dengan dermatomal pada persarafan. Nah, sedangkan pada latent trigger point do not provoke spontaneous pain. Pada latent trigger point ini maka nyeri tidak dirasakan ketika dia istirahat, tapi hanya ketika melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Aktivitas-aktivitas tertentu baru bisa memprovokasi nyeri. Ketika dia istirahat, dia tidak merasakan nyeri. Berbeda dengan active trigger point. Walaupun saat istirahat, maka masih terasa nyeri. Pada latent trigger point tidak dirasakan seperti itu. Kemudian, the trigger point may refer pain with direct mechanical stimulation or muscle contraction. Nyeri pada latent trigger point ini biasanya dipicu karena mechanical stimulation, misal tekanan, karena ditekan, ataukah karena kontraksi dari otot. Ini baru muncul nyerinya. Sedangkan pada active trigger point, nyerinya muncul walaupun saat istirahat. Nah, kemudian electrotherapy for endogenous opiate liberation. Endogenous refer to something from within or that is developed from internal system. Nah, endogenous ini merupakan sesuatu yang berasal dari dalam tubuh. Opiate are drug containing opium or its derivatives and are used in medicine for inducing sleep and relieving pain. Sedangkan opiate ini merupakan obat-obatan semacam opium yang terkandung opium di dalamnya, obat-obatan tersebut yang biasanya digunakan untuk pasien agar cepat tidur ataukah untuk menghilangkan nyeri. Sedangkan endogenous opiate ini merupakan kemampuan tubuh dalam memproduksi opium dari dalam tubuh, sehingga endogenous opiate ini merupakan opium atau morfin tubuh. Nah, sehingga tubuh ini walaupun dia bisa merasakan nyeri, tubuh ini bisa memproduksi obatnya, yakni endogenous opiate atau morfin tubuh. Endorfin include enkephalin, dynorphin, and beta endorphin. Ini contoh-contoh dari jenis dari endorfin. Ada enkephalin, dynorphin, dan beta endorphin. The transmission of nociceptive information can be inhibited by pain matrix activity. Nah, transmisi dari nociceptive information ini dapat diinhibisi oleh karena adanya endorfin ini, sehingga endorfin ini bisa menurunkan kualitas nyeri dari dalam tubuh tanpa perlu obat dari luar. Nah, brainstem area that provide intrinsic anti-nociception. Nah, pada area di brainstem atau batang otak ini menyediakan anti-nociceptif atau anti nyeri dari dalam tubuhnya sendiri. Nah, from a neuronal descending system, di mana pada brainstem ini akan ada jalur yang menuju ke bawah yang mengirimkan endorfin tubuh. Apa saja itu? Rostral ventromedial medulla, yang kedua periaqueductal gray matter di midbrain, dan locus coeruleus di pons. Jadi ketiga unsur dari brainstem yaitu midbrain, dia ada periaqueductal gray matter, kemudian di pons ada locus coeruleus, dan di medulla oblongata ada rostral ventromedial medulla. Ini merupakan tempat-tempat keluarnya opium tubuh atau morfin tubuh atau endogenous pain. Nah, ini contoh gambarannya, di mana saraf nyeri, ini saraf C fiber,
dia akan menuju ke ini midbrain, ini pons, dan ini medula oblongata. Pada midbrain, pons, dan medula oblongata terdapat situs-situs tempat-tempat keluarnya endorfin tubuh. Kalau di midbrain ini disebut sebagai periaqueductal gray matter. Sehingga ketika saraf nyeri ini disampaikan ke korteks sensoris, maka periaqueductal gray matter ini dia akan mengeluarkan endorfin tubuh. Sehingga informasi yang dibawa oleh saraf nyeri menuju ke korteks ini akan dihambat. Atau diinhibisi atau diblocking pada tingkat midbrain periaqueductal gray matter, kemudian pada tingkat pons ini pada locus coeruleus, kemudian pada tingkat medula oblongata pada rostral ventromedial medula. Ini terjadi inhibisi nyeri. Karena inhibisi nyerinya ini pada tingkat brainstem atau batang otak, di mana batang otak ini letaknya di atas spinal cord, sehingga konsep ini sering disebut sebagai blocking nyeri pada tingkat supraspinal. Blocking nyeri pada tingkat di atas spinal cord. Blocking nyeri, inhibisi nyeri pada tingkat supraspinal. Nah, kemudian theoretically stimulation of the endogenous opiate system can also lead to pain relief. Nah, secara teoritis dengan mengeluarkan endogenous opiate atau morfin tubuh maka dapat menurunkan nyeri. Lower frequency stimulation less than 10 Hz with longer pulse duration producing longer lasting relief. Dengan settingan elektroterapi dengan settingan frekuensi yang rendah, atau pada penggunaan medium frequency current, penggunaan interferential current, maka amplitude modulation frekuensinya atau beat frekuensinya disetting rendah, kurang dari 10 Hz. Kemudian electrical stimulator capable of range of 1 to 5 pps. Pps ini pulse per second. Frekuensi ini biasanya disetting pada 1 sampai 5 pps. Jadi 1 sampai 5 Hz. Ini yang sering diaplikasikan pada metode trigger point menggunakan interferential current. Kemudian a pulse duration greater than ini 200 mikrosecond. Sedangkan pulse durasinya dibutuhkan adalah lebih dari 200 mikrosecond. Kemudian an intensity to create a muscle twitch may generate pain relief through this mechanism. Intensitas sampai menimbulkan kontraksi otot, kontraksi yang twitch contraction ya. Twitch contraction itu kontraksinya seperti kedutan. Ini bisa menurunkan nyeri. Nyeri. Kemudian electrode placement site may include motor point that may also be acupuncture point and trigger point. Penempatan elektrodenya bisa menggunakan motor point sesuai dengan neuromuscular junction-nya, ataukah menggunakan poin-poin pada akupunktur, ataukah pada penggunaan poin-poin pada trigger point. Nah, ini jadi titik-titiknya bisa ditentukan dengan motor point, letak neuromuscular junction-nya, ataukah titik-titik akupunktur, ataukah titik-titik yang menyebar pada trigger point-nya. Nah, di mana penggunaan elektroterapi ini yang perlu diingat adalah frekuensinya rendah, kurang dari 10 Hz. Sering digunakan 1 sampai 5 Hz. Jadi kalau menggunakan interferential current maka amplitude modulasi frekuensinya atau beat frekuensinya 1 sampai 5 Hz. Nah, dengan pulsa durasi pulsa 200 mikrosecond. Nah, ini penjelasannya kemarin. Ini kurva yang didapat dari hubungan antara intensitas dan durasi pulsa, di mana kalau kita menggunakan trigger point, maka yang kita rangsang, yang kita stimulasi ini adalah A delta dan C. Sehingga membutuhkan
durasi pulsa yang lebih panjang dibandingkan interferential current yang digunakan untuk menstimulasi A beta. Nah, kalau masih ingat materi blocking nyeri pada tingkat spinal menggunakan interferential current, menggunakan 4 elektroda 2 channel ataukah dengan menggunakan premodulat pada materi minggu kemarin, maka pada materi minggu kemarin kita akan melakukan blocking nyeri pada tingkat spinal, menginhibisi nyeri pada tingkat spinal, mengurangi nyeri dengan cara menstimulasi A beta. Nah, ini materi minggu kemarin ya. Sedangkan pada trigger point ini akan mengurangi nyeri, memblocking nyeri dengan cara menstimulasi A delta dan C. Sehingga praktis trigger point, untuk melakukan trigger point ini dibutuhkan durasi pulsa yang panjang dibandingkan menstimulasi A beta. Nah. Oke, saya kira materi kita sampai di sini dulu untuk trigger point. Kita akan melanjutkan materi ini pada materi selanjutnya, yaitu blocking nyeri pada tingkat supraspinal. Nah, saya harap materi ini dipahami terlebih dahulu sehingga nanti dalam materi selanjutnya akan lebih mudah lagi dalam memahaminya. Oke, kita berjumpa di materi selanjutnya, yaitu blocking nyeri pada tingkat supraspinal. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.